Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga kedelai impor melonjak akibat nilai tukar rupiah yang melemah. Sebagian perajin tahu di Cibuntu, Kota Bandung terancam gulung tikar. Rampas 2 unit ponsel milik buruh pabrik di Ciberem, Kota Cimahi. 2 tersangka begal ditangkap polisi dalam kondisi mabuk. Jasad seorang pria ditemukan dalam mobil dengan kondisi di lakban di Sukabumi. Nilai tukar rupiah yang terus melemah menyebabkan harga kedelai impor melonjak hingga mencapai hampir Rp13.000 per kilogram. Akibatnya para perajin di sentra pembuatan tahu Cibuntu, Kota Bandung nyaris gulung tikar. Untuk yang kesekian kalinya, perajin di sentra pembuatan tahu Cibuntu, Kota Bandung kembali resah. Saat ini mereka kebingungan menutupi biaya operasional yang semakin tinggi akibat naiknya harga kedelai impor di pasaran. Sejak bulan Oktober lalu, kenaikan harga kedelai impor mulai dirasakan para perajin tahu tempe, yang awalnya hanya Rp10.000 per kilogram, saat ini harganya sudah mencapai Rp12.900 per kilogram. Akibatnya, banyak perajin tahu dan tempe di sentra pembuatan tahu Cibuntu merugi hingga nyaris gulung tikar. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus melemah hingga mencapai Rp15.600 per 1 dolar Amerika Serikat langsung berpengaruh kepada melonjaknya harga kedelai impor yang sebagian besar juga berasal dari negara Paman Sam itu. Agar tetap bisa bertahan, para perajin berencana memperkecil ukuran tahu yang mereka buat. Tetap produksi tetap, cuman yang jadi masalah ya kita bukan untung sekarang. Kadang rugi. Pak, ini untuk mengakalinya sendiri gimana Pak? Untuk bertahan sendiri Pak? Ya, yang lain sih udah ada yang dikecilin, ada juga yang harganya udah mulai naik, tapi nggak kompak ya susah juga sih. Ini kejadian seperti ya hampir tiap tahun kita kejadian seperti ini. Tak hanya perajin tahu yang khawatir, para pedagang tahu juga bersiap menghadapi imbasnya. Satu hal yang mereka takutkan adalah kembali naiknya harga tahu. Gimana ya, kalau naik di pabriknya ya kalau nggak ditaikin lagi ke konsumen gimana, tapi kalau ditaikin di konsumen juga ngeluh lagi. Ya sebaiknya pemerintah merhatiin lah gitu pedagang-pedagang tahu. Para perajin dan pedagang berharap pemerintah dan Bank Indonesia bisa menurunkan harga kacang kedelai impor dengan mengendalikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat agar makanan tahu dan tempe yang selama ini sangat bergantung pada pasokan kedelai impor bisa tetap terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ratusan warga Pantura Subang antre bansos beras tahap ketiga di Aula Desa Ciasem Hilir. Warga berharap pemerintah bisa menurunkan harga beras hingga kembali terjangkau oleh semua kalangan. Ratusan warga penerima bansos beras sudah antre sejak pagi di Aula Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Subang. Bansos beras tahap ketiga ini dibagikan kepada lebih dari 1.700 keluarga yang sebelumnya juga telah menerima bansos pangan non-tunai dan program Keluarga Harapan. Bansos beras ini dibagikan pemerintah sebagai kompensasi melambungnya harga beras selama 4 bulan terakhir. Senang banget Pak, ada beras 10 kilo buat makan sehari-hari. Oh gitu ya. Ini Bu, bantuan dari mana ini? Dari pemerintah. Pemerintah ya. Iya. Nah kenapa Ibu senang dapat bantuan ini? Emang kenapa mahal beras? Ya kan buat makan Pak. Sekarang emang harga beras gimana? Oh mahal banget Pak. Untuk mencegah penumpukan warga yang antri bansos, petugas membagi dan menjadwalkan penyaluran kepada warga.
karena sedang di tingginya harga beras, masyarakat berbondong-bondong untuk mengantri mengambil bantuan yang disampaikan pemerintah melalui kantor pos. Berdasarkan data dari kantor Pos Indonesia wilayah Sukamandi, Subang, jumlah keluarga penerima manfaat untuk bansos beras di Kecamatan Ciasem, Subang mencapai 14.295 keluarga yang tersebar di 9 desa. Hingga saat ini, harga beras kualitas medium yang biasa dikonsumsi masyarakat masih mahal, berkisar antara Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Warga menginginkan pemerintah menurunkan harga beras dengan operasi pasar atau meningkatkan produksi agar bisa terjangkau oleh seluruh masyarakat. Sebab total penerima bansos beras hanya meliputi 20 juta penerima saja, lebih kecil dari jumlah penduduk miskin yang mencapai 26 juta orang. Itu belum menghitung jumlah penduduk nyaris miskin yang rawan jatuh miskin bila harga pangan mengalami kenaikan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun di Pengadilan Negeri Indramayu Rabu pagi. Panji Gumilang didakwa menyebarkan berita bohong dan melakukan penodaan agama. Kuasa hukum Panji Gumilang mengajukan penundaan penahanan dengan alasan kesehatan. Rabu pagi pukul 9, Panji Gumilang memasuki ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kabupaten Indramayu. Dengan kopiah khasnya, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut duduk di kursi terdakwa untuk mendengarkan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut. Dalam dakwaan yang dibaca selama hampir 3 jam tersebut, jaksa penuntut umum menuntut Panji Gumilang atas pelanggaran 3 pasal, yaitu tentang penodaan agama, penyebaran informasi bohong, dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sidang akan dilanjutkan tanggal 15 November mendatang dengan pembacaan eksepsi atau pembelaan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Keberatannya karena apa, Pak? Nah, itu kan kami juga belum ini ya, nanti keberatannya kita dengar sendiri apa keberatan dari terdakwa Panji Gumilang dan tim kuasa penasihat hukumnya, karena itu hak dari terdakwa ya. Dalam sidang perdana tersebut, tim kuasa hukum Panji Gumilang juga mengajukan penangguhan penahanan kliennya itu dengan alasan sakit dan proses penyembuhan tangan yang patah. Tim penasehat hukum Panji Gumilang mengutarakan beberapa alasan pihaknya mengajukan penangguhan penahanan. Selain faktor usia, pemeriksaan kesehatan berkala juga harus dilakukan terhadap Panji Gumilang. Tadi disampaikan penangguhan penahanan karena pertimbangan kondisi kesehatan yang hari ini sudah harus ada pemeriksaan, kemudian ada keluhan tangan yang patahnya itu belum sembuh total. Hakim ketua yang menerima pengajuan di akhir sidang akan melakukan musyawarah untuk memutuskan akan menerima atau menolak pengajuan penangguhan penahanan terdakwa. Usai menjalani sidang, Panji dengan salam tos khasnya menyapa seluruh jaksa penuntut umum sebelum akhirnya mengenakan rompi tahanan dan meninggalkan ruang sidang. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Logistik untuk pemilu 2024 tengah didistribusikan ke berbagai daerah di Sumedang. KPU Sumedang telah menerima ribuan bilik suara, namun saat bongkar muat ditemukan ada bilik suara yang rusak. Komisi Pemilihan Umum KPU Sumedang Rabu siang mulai menerima logistik untuk keperluan pemilu 2024. Ribuan bilik suara yang terbuat dari karton dupleks ini diangkut truk dari KPU Pusat dan langsung diturunkan dan disimpan di gudang KPU Sumedang di Jalan Prabu Gajah Agung. Untuk keperluan pemilu 2024, KPU Sumedang memerlukan bilik suara total sebanyak 14.628 unit. Dari 5.140 unit kotak suara yang sudah diterima, ditemukan beberapa bilik suara yang kondisinya robek. Pihak KPU mengatakan logistik yang rusak tersebut tidak akan digunakan dan akan dikembalikan ke KPU Pusat untuk diganti dengan yang baru. Pak, ada temuan yang rusak itu bagaimana, Pak? Kalau untuk ada yang rusak nanti dikembalikan kepada perusahaan penyedia dan akan diganti dengan barang yang baru yang tidak rusak. Sebelumnya KPU Sumedang juga menemukan logistik berupa kotak suara yang kondisinya rusak. Dengan diterimanya logistik pemilu,
KPU juga meningkatkan pengamanan logistik dengan menempatkan petugas keamanan berpakaian preman di gudang logistik. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.